105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Program Embun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, marilah kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia-Nya selalu membersamai kita kini dan selamanya. Amin. Sebelum kita bersama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, marilah kita mohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberikan hikmat sehingga kita dimengertikan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu setia membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan waktu ini. Engkau memelihara kami dengan berkat kekuatan, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita dalam bagaimanapun keberadaan kami saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengawali hari dengan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, bahkan menghidupi kehendak-Mu dan hidup dalam terang firman-Mu. Kami menyempurnakan hidup kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami. Inilah seruan pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini marilah kita memperhatikan bagian sabda Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8, demikian sabda Tuhan. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan memuliakanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra, tema renungan kita saat ini adalah mencari Allah. Saudara, pernahkah kita merasa terasing seperti jauh dari Allah, meski kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya? Ya, terkadang meskipun kita ingin mendekat kepada Tuhan, banyak sekali hambatan yang kita jumpai.
Dan menurut disiplin ilmu psikologi, mengungkapkan beberapa alasan mengapa pencarian kita terhadap kondisi eksistensial, terhadap kondisi seharusnya itu sering terjadi, karena yang pertama adanya distraksi di dunia ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Misalkan pekerjaan yang menuntut, media sosial yang menghabiskan waktu, dan juga berbagai persoalan lainnya. Dan semua itu seringkali membuat kita lebih fokus pada masalah dan mengabaikan kebutuhan spiritual. Itulah yang seringkali menghambat kita untuk kemudian mencari Allah itu. Karena distraksi yang terjadi. Lalu yang kedua yang membuat kita tidak bisa atau kesulitan untuk mencari kondisi eksistensial di dalam Allah, yaitu karena dampak dari distraksi itu membuat kita cemas, membuat kita stres. Ketika kita menghadapi kecemasan atau ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, seringkali kita merasa terjebak dalam pikiran dan kekhawatiran itu. Dan kondisi itu bisa membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi dekat dengan kita. Padahal sebetulnya itu datang karena perspektif kita, persepsi kita. Pikiran yang tertekan seringkali menyulitkan kita untuk mencari Tuhan dengan hati yang tenang. Karena hati merasa terusik, kemudian kita nggak bisa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang membuat kita tidak bisa mencari Tuhan dengan baik karena ya kita ingin memenuhi kebutuhan emosional. Setiap manusia memiliki kebutuhan emosional untuk merasa diterima dan dihargai. Jika kebutuhan mencari penghiburan adalah hal-hal yang kita inginkan, maka ya lebih baik memperbaiki hubungan sosial, kekayaan, prestasi. Itu kan yang memenuhi kebutuhan emosional, sehingga kemudian kita terjatuh di situ. Namun seperti yang kita tahu, semua itu tidak bisa mengisi kekosongan batin yang sesungguhnya. Tetapi sahabat Petra, hari ini kita melihat kesaksian dari pemazmur. Dari Mazmur 63 tadi, Daud menuliskan dengan penuh kerinduan tentang pencarian Allah. Nah, dalam situasi yang penuh dengan kekeringan, kesulitan, Daud tidak menyerah dengan kondisi seperti ini. Ada beberapa hal yang mendorong Daud untuk terus mencari Allah meskipun ia berada dalam kondisi sulit, dan kemudian Daud mampu adalah yang pertama, karena Daud begitu rindu dengan Allah. Dan rindu ini kemudian meletakkan dirinya dalam kerendahan diri. Daud menggambarkan dirinya seperti seorang yang merasa sangat haus di tengah padang gurun yang tandus. Nah, dalam keadaan yang begitu kering ini menyadarkan Daud bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan dahaganya. Nah, melalui kerendahan hati ini kemudian memampukan Daud untuk terus berusaha mencari Allah. Untuk terus merasa terhubung dengan Allah karena dirinya bukan apa-apa. Ya nggak bisa Daud bekerja sendirian di situasi seperti itu. Maka kemudian itu membulatkan kerentek Daud untuk terus setia mencari Allah. Ada kerendahan hati di sana. Yang kedua yang membuat Daud mampu untuk mencari Allah terus-menerus karena secara pribadi Daud itu mengalami pengalaman yang dalam dengan Allah. Daud mampu untuk merefleksikan betapa banyaknya pertolongan Allah. Daud bukan hanya mencari Tuhan karena di situasi sulit itu.
tetapi juga karena ia sudah memiliki pengalaman pribadi yang mendalam dengan Allah. Banyak persoalan yang sudah dilalui begitu rupa di waktu-waktu yang sebelumnya, dan ia tahu Tuhan waktu itu menolongnya, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Maka pada saat ini pun, di tengah persoalan yang berat sekalipun, ia percaya Tuhan ada. Jadi pengalaman pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu mendalam, itu yang mengingatkan Daud untuk terus, di kondisi yang seperti ini, aku juga harus terus mencari Tuhan. Karena waktu lalu pun, Tuhan sudah melindungi saya. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang membuat Daud mampu untuk terus mencari Allah adalah karena kerinduan spiritualitasnya. Meski Daud dalam keadaan sulit, Daud merasa ada kekosongan yang hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan. Dalam kesunyian padang gurun, Daud merindukan Allah dengan segenap hatinya. Dan ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita itu ingin menemukan kerinduan untuk mencari Tuhan. Itu ya inginnya semau kita. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa Daud pun karena ingin memiliki hubungan yang lebih dalam kerinduan spiritualitasnya, bahwa dengan keyakinan hanya Tuhan yang mampu untuk mengisi hatinya, menguatkan hatinya, akhirnya Daud bisa selalu setia. Sahabat Petra, lalu bagaimana kita bisa menerapkan pencarian Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita mungkin tidak hidup di padang gurun seperti Daud. Tetapi tantangan akan kehidupan kita itu berat. Pencarian akan Allah bukan hanya tentang doa panjang atau ibadah rutin, tetapi juga tentang hubungan yang intim dan berkelanjutan dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kuncinya. Mencari Tuhan itu bukan berarti, ya di gereja itu betul mencari Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, yang lebih penting adalah hubungan intim yang terus berkelanjutan dengan Tuhan. Dan cara-cara yang dapat kita lakukan atau dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mencari Allah di tengah kehidupan kita adalah ketika kita sibuk dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk Tuhan. Namun pencarian akan Allah tidak selalu membutuhkan waktu yang lama. Hal-hal sederhana seperti mengingat Tuhan dalam setiap langkah kita bisa menjadi cara kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Misalkan seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, ngurus anak-anak, itu bisa berusaha memanfaatkan waktu singkatnya seperti misalkan saat menunggu anak pulang sekolah atau sedang cuci piring, mengingat Tuhan. Ini adalah cara sederhana untuk tetap mengingat Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, agar kita bisa mencari Tuhan terus-menerus di tengah kecemasan, ketika kita merasa cemas atau tertekan, kita bisa belajar untuk datang kepada Tuhan dan mencari kedamaiannya sebagaimana Daud, yang mencari Tuhan di padang gurun yang keras. Kita juga dapat mencari Tuhan di tengah rasa tertekan. Misalkan gitu ya, seorang mahasiswa yang merasa cemas menghadapi ujian dapat memanfaatkan beberapa waktu di pagi hari untuk berdoa, meminta Tuhan memberikan kebijaksanaan dan ketenangan hati. Dengan cara ini tidak hanya mengandalkan usaha sendiri, tetapi juga Tuhan sebagai sumber kekuatan turut terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang membuat kita mampu mengandalkan Tuhan dan terus mencari Tuhan adalah
mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Daud menggantungkan hidup dan harapannya pada Tuhan. Pencarian akan Allah bukan hanya saat kita membutuhkannya, tetapi dalam setiap saat. Itu kan yang dilakukan Daud. Mengandalkan Tuhan dalam semua hal, baik yang besar maupun yang kecil, itu adalah bentuk pencarian yang sejati. Misalkan seorang pengusaha yang sedang menghadapi tantangan dalam bisnis, bisa berdoa setiap hari sebelum membuat keputusan penting. Ini adalah cara untuk mengandalkan Tuhan, meminta hikmat, dan mencari kehendak-Nya dalam setiap langkah. Nah, sahabat Petra, pencarian akan Allah adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Daud mencari Tuhan di padang gurun. Nah, kita juga dipanggil untuk mencarinya dalam setiap situasi hidup, baik yang mudah ataupun sulit. Pencarian ini bukan hanya tentang rutinitas ibadah, tetapi tentang hubungan yang intim dan mendalam, dengan menjaga waktu untuk berdoa, berhubungan dengan Tuhan, mengingat Tuhan dalam aktivitas sehari-hari, dan mengandalkannya dalam setiap keputusan kita. Kita akan menemukan kedamaian yang sejati dan kekuatan yang terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita mencari Allah dengan segenap hati, kita akan merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai kita, memberikan penghiburan dan membaharui kita. Amin. Sobat Petra, mari bersama kita mensyukuri firman Tuhan ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui bagian firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan langkah kami dalam perjalanan spiritualitas kami, di tengah berbagai persoalan yang kami hadapi. Ketika banyak tantangan, mampukanlah kami untuk terus mencari Engkau, mencari kehendak-Mu, melalui kerendahan hati yang harus kami miliki, melalui kerinduan yang terus-menerus bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang satu-satunya. Dengan kesadaran itulah yang akan memampukan kami ya Tuhan untuk terus mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mohon kelangsungan berkat-Mu bagi aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami sampai dengan istirahat malam nanti, juga hari-hari yang akan datang, sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami. Inilah ya Tuhan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, demikianlah program Embun Pagi telah hadir menyapa kita di ruang dengar saat ini, Kamis 21 Maret 2025. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.